Oke, kita bahas ini yuk. Banyak banget loh orang hebat dengan ide-ide cemerlang, tapi sayangnya ide itu nggak pernah sampai karena, yaitu, cemas pas ngomong di depan umum. Nah, di sini kita akan kupas tuntas sebuah metode yang ngelihat komunikasi itu bukan sebagai bakat, tapi sebagai sebuah skill, sesuatu yang bisa dilatih oleh siapapun, termasuk Anda. Pernah nggak sih ngerasa kayak gini? Di kepala tuh idenya udah jelas banget, brilian malah. Tapi begitu mau diomongin kok jadi belepotan ya? Anda tahu persis apa yang mau disampaikan, tapi entah kenapa pesannya nggak nyampe. Dan ini bukan cuma soal kata-kata kan? Mungkin perasaan ini lebih akrab. Jantung mulai deg-degan, tangan jadi dingin, tiba-tiba semua mata ngeliatin kita. Rasa gugup itu beneran nyata. Dan jujur aja, bisa bikin kita freeze, bahkan sebelum ngomong sepatah kata pun. Nah, ini nih yang paling bikin gemes. Di dalam pikiran kita, idenya tuh jernih, logis, keren banget. Tapi pas keluar dari mulut, kok jadi muter-muter dan malah bikin orang bingung ya? Rasanya ide hebat kita itu kayak terkurung di dalam kepala. Terus ada lagi nih, si bisikan ketakutan ini. Duh, gimana kalau aku salah ngomong? Nanti mereka mikir aku nggak pinter lagi. Kadang, ketakutan dihakimi orang lain itu jauh lebih serem daripada public speakingnya itu sendiri. Dan hasilnya? Ya karena kita gugup, terlalu banyak mikir, akhirnya kita ngomongnya jadi ngalor ngidul, panjang lebar kemana-mana, audiensnya malah jadi lupa. Tadi intinya apa ya? Poin utamanya jadi tenggelam gitu aja. Kalau Anda dari tadi ngangguk-ngangguk, ngerasa, wah ini gue banget, tenang, Anda nggak sendirian kok. Jutaan orang di luar sana ngerasain hal yang sama. Tapi, ini kabar baiknya. Ini tuh bukan takdir. Ini masalah yang ada solusinya. Karena ini semua adalah skill yang bisa dilatih. Oke, sekarang kita bongkar ide utamanya. Ini adalah perubahan cara pandang yang paling fundamental. Kita harus geser persepsi kita tentang public speaking dari yang tadinya kita anggap bakat lahir, jadi sebuah keterampilan yang bisa dipelajari. Jadi, poin utamanya tuh ini. Buang jauh-jauh deh pikiran kalau ada orang yang terlahir jadi pembicara hebat. Nggak ada, public speaking itu keterampilan praktis, sama aja kayak belajar masak atau nyetir mobil. Semua dibangun pelan-pelan, lewat latihan yang benar, praktik terus-menerus, dan yang paling penting, kesadaran diri. Nah, prinsip ini ngerangkum semuanya dengan indah. Tujuannya tuh bukan buat jadi yang paling kenceng suaranya atau paling heboh di panggung. Bukan, tujuannya adalah membangun koneksi. Gimana caranya biar pesan kita dipahami dan kita bisa dipercaya. Itulah esensi komunikasi yang sebenarnya. Oke, kalau ini memang sebuah skill, terus gimana dong cara ngelatihnya? Nah, sekarang kita bedah metodenya yang pendekatannya tuh sangat manusiawi, praktis, dan suportif. Coba lihat deh 5 pilar ini. Semuanya dimulai dari yang pertama, dan ini krusial banget, keamanan. Kita dikasih ruang aman buat salah, buat mencoba, tanpa takut dihakimi. Nah, dari situ, baru kita bangun keahlian yang beneran, karena kita belajar dari praktisi, bukan cuma dari buku teori. Terus buat apa jago kalau nggak relevan? Makanya pilar ketiga itu kontekstual. Materinya bisa langsung dipakai di kantor atau kampus. Tapi teknik aja nggak cukup kan? Makanya ada pilar karakter. Ini soal ngebangun PD dari dalam diri. Dan terakhir, semuanya diikat sama pilar berkelanjutan. Jadi ini bukan perbaikan instan kayak sulap, tapi perubahan permanen yang bertahan lama. Teori sama metode sih oke ya, tapi buktinya mana? Nah, sekarang kita geser dari gimana caranya ke apa hasilnya. Kita lihat langsung dampaknya ke orang-orang yang udah ngerasain sendiri. Kita mulai dari data yang ngomong. 95%. Gede banget kan? Sebanyak itulah lulusan yang ngerasa jauh lebih percaya diri. Angka ini penting, karena ini bukan cuma soal merasa lebih baik, tapi ini bukti nyata kalau metodenya beneran ngebawa perubahan. Sekarang kita dengerin cerita dari Mbak Andini, seorang manajer. Wah, ceritanya ini relate banget pasti buat yang kerja di korporat. Dulu keringat dingin, sekarang jauh lebih tenang dan bahkan lebih strategis. Ini bukan cuma soal berani, tapi soal penguasaan. Transformasi dari rasa takut jadi kontrol. Beda lagi nih cerita dari Rizky, seorang mahasiswa. Nah, kisahnya ini nunjukin pentingnya pilar karakter tadi. Dia sadar ternyata akarnya bukan di teknik ngomong, tapi karena dia nggak kenal nilai diri sendiri. Wow, itu pencerahan yang bisa mengubah segalanya. Dan testimoni dari seorang profesional HR kayak Mbak Siska ini nunjukin sisi praktisnya. Dengerin deh kata kuncinya, beneran didampingin pas latihan. Jadi ini bukan kelas di mana kita cuma duduk manis dan dengerin, tapi ini lokakarya aktif yang beneran ngasah skill. Inilah bedanya antara sekedar tahu dan benar-benar bisa. Oke, jadi di mana titik mulai Anda? Anggap aja ini kayak peta.
akar masalah Anda ada di mana. Kalau masalahnya di pikiran yang cemas berlebihan atau takut dinilai, mungkin mulainya dari personality development. Kalau gugupnya spesifik pas presentasi, ya langsung aja ke public speaking class buat ngasah struktur dan tekniknya. Atau mungkin punya goal jadi MC. Ada jalurnya sendiri. Bahkan ada solusi buat level tim di perusahaan. Setiap masalah ada jalur solusinya. Kita udah lihat masalahnya, udah lihat solusinya, buktinya juga udah ada. Sekarang kita sampai di bagian akhir. Ini bukan soal lompatan besar yang menakutkan, tapi soal gimana cara ngambil langkah pertama itu. Jadi perjalanannya itu kira-kira kayak gini. Semua dimulai dari kesadaran, yaitu mengakui kalau kita punya tantangan. Terus, kita tanamkan mindset baru, ini kan skill, pasti bisa dipelajari. Dari situ baru kita masuk ke proses latihan yang terarah dan aman. Dan hasilnya, bukan PD yang dibuat-buat, tapi kepercayaan diri yang asli dan awet. Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke pertanyaan ini. Komunikasi yang percaya diri itu bukan cuma soal naik jabatan atau presentasi yang keren. Ini tentang membuka semua potensi yang Anda punya untuk bisa mengekspresikan ide, berbagi value, dan ya, jadi versi terbaik dari diri Anda. Pertanyaannya tinggal satu. Anda siap?